Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok mikroorganisme yang penting ya. Di sini kita akan pilih 4, yaitu bakteri, jamur, alge, dan virus. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk kita mengenal mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, alge, dan virus, di mana kita akan mempelajari mengenai struktur sel, bentuk sel, atau dalam kata lain morfologi, fisiologi, kemudian penggolongan, kemudian sistem reproduksi, baik itu dari bakteri, jamur, alge, dan virus. Oke, Bapak flashback kembali. Kemarin kalian sudah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup ya, di mana itu sangat membantu untuk mempelajari mikroorganisme ini. Di mana pada klasifikasi 3 kingdom itu terdapat prokariota dan eukariota, di mana sel eukariota itu lebih maju daripada prokariota. Kemudian sistem klasifikasi itu berkembang sehingga prokariota dan eukariota ini masih bisa dibagi lagi hingga akhirnya yang sekarang itu ada 7 kingdom. Nah, harapannya dengan kita bisa mengetahui klasifikasi makhluk hidup ini, kita bisa tahu mikroorganisme ini masuk ke dalam kingdom apa ya, seperti itu. Kemudian untuk organesel, kemarin Bapak sudah berikan juga tugas seperti itu. Nah, organesel itu tugas itu membantu juga untuk kita dapat mempelajari mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu ada beberapa perbedaan sel dari macam-macam golongan mikroorganisme ya. Misalnya dari dinding selnya, kemudian ada tidaknya komponen tertentu, seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadikan perbedaan antara mikroorganisme satu dan lainnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bakteri ya. Bakteri, di mana bakteri itu adalah organisme prokariota ya. Kalau prokariota berarti dia secara sel lebih sederhana daripada eukariota, seperti itu. Nah, kemudian ciri khasnya lagi adalah dinding selnya yang terdiri dari peptidoglikan, seperti itu. Nah, nanti ini bisa kita lihat lebih dalam lagi ya. Oke. Aduh. Jamur di sini adalah jamur mikroskopik ya, di mana jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau mikroskop pembesaran ya, seperti itu. Karena dalam istilah atau bahasa Indonesia, jamur itu bersifat umum ya. Jadi seperti kita kenal juga ada namanya jamur merang, misalnya jamur kuping, yang jamur yang biasa kita makan. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan adalah mushroom ya. Sedangkan kalau yang mikroskopik ini adalah fungi. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia semua disebut jamur. Oke. Nah, ini adalah slide ini adalah gambar dari jamur. Yang sebelah kiri adalah penampakan jamur yang ditumbuhkan di cawan petri ya. Kemudian sama untuk kelompok
bakteri tadi, kelompok jamur yaitu nomor urut 6 sampai 10, silahkan kalian mencari apa itu pengertian jamur, kemudian penggolongan jamur ya, ada Ascomycotina, Zygomycotina, dan Basidiomycotina. Nah, ini masing-masing kelompok atau penggolongan jamur ini silakan dicari morfologinya, reproduksinya, dan contohnya. Misalnya Ascomycota atau Ascomycotina contoh spesiesnya apa, kemudian cara reproduksinya seperti apa, dan lain-lain. Oke, terus yang terakhir adalah peranan jamur itu sendiri atau fungi itu sendiri, baik yang bersifat menguntungkan maupun mematikan. Oke, di sini Bapak berikan salah satu contoh aplikatif penggunaan mikroorganisme khususnya fungi ya, seperti itu, di mana selama ini misalnya di lahan pertanian kita biasa menggunakan pupuk kimiawi ya, di mana pupuk kimiawi itu sendiri ternyata punya efek samping ya, di mana residu kimiawi itu sendiri akan terbawa oleh padi atau beras yang kita makan. Kedua, keseimbangan ekosistem di sawah tersebut hilang ya, di mana sekarang kita sangat sulit untuk mencari atau melihat punang-punang, kemudian misalnya berkurangnya cacing tanah, keong, dan organisme lainnya. Nah, sekarang dikembangkan adalah pupuk yang lebih sustainable ya, dan ramah lingkungan, yaitu adalah dengan menggunakan fungi mycorrhiza seperti itu. Oke. Nah, jamur atau mycorrhiza ini tersebut juga digunakan dalam meremediasi lahan bekas tambang. Nah, ini adalah contohnya ya, di mana penggunaan mycorrhiza ini atau jamur mycorrhiza pada bioremediasi lahan bekas tambang timah seperti itu. Di gambar sebelah kiri yaitu di mana tanpa perlakuan mycorrhiza ya, di mana 4-5 tahun hasilnya tidak memuaskan. Sedangkan dengan perlakuan tadi, diberi perlakuan jamur mycorrhiza pada lahan atau tanah bekas tambang, ternyata tumbuhan jamur ini dapat tumbuh dengan baik. Oke, nah ini kemudian untuk mikroorganisme juga sebagai pestisida alami ya. Nah, di mana jamur atau fungi tersebut diaplikasikan ke tanah, kemudian si jamur tersebut tidak akan merusak si tanaman, tapi apabila terinfeksi oleh organisme atau hewan hama berupa belalang atau serangga, maka si belalang ini nantinya akan sakit, terinfeksi, kemudian akan mati ya secara perlahan. Seperti itu. Nah, ini tentunya berbeda dengan kimiawi yang mungkin lebih cepat matinya ya serangga-serangga tersebut, tapi memberikan dampak yang efek samping yang lebih luas seperti itu. Nah, kalau yang jamur ini lebih alami ya, seperti itu. Jadi penanggulangannya lebih alami dan sustainable. Kemudian virus, seperti Bapak katakan bahwa virus adalah
organisme yang sangat simpel ya, sangat sederhana, di mana sebenarnya hanya terdiri dari materi genetik. Di mana virus ini yang kita kenal kebanyakan adalah patogen ya, atau menyebabkan penyakit ya. Ada misalnya rabies, kemudian HIV/AIDS, kemudian SARS, kemudian influenza, kemudian ada hepatitis dan lain-lain ya. Jadi mikroorganisme yang sangat simpel dan sederhana tapi memberikan efek atau penyakit yang sangat besar. Sama kelompok yang mendapatkan judul virus, nanti silakan cari pengertian virus, kemudian morfologi dan struktur virus, kemudian bagaimana virus berkembang biak ya, dalam hal ini adalah mereplikasikan dirinya, kemudian contoh virus. Oke, yang terakhir adalah alge, sama kelompok yang mendapatkan judul alge, silakan mencari pengertian alge, kemudian morfologi dan fisiologi alge, kemudian klasifikasi alge dan reproduksi alge. Oke, untuk tugas Bapak ulangi lagi, jadi metodenya akan kita gunakan adalah diskusi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bakteri, jamur, alge, virus melalui apa yang sudah kalian buat dalam bentuk PPT. Seperti itu ya. Nanti misalnya kelompok yang mendapatkan judul bakteri akan mempresentasikan. Nah, nanti yang jamur, alge, virus menyimak dan akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bakteri. Kemudian Bapak juga akan membuatkan link psikologi untuk mengumpulkan PPT-nya nantinya yang sudah jadi, kemudian akan dikolek dan Bapak akan masukkan ke Google Drive agar bisa di-download siapa aja ya, seperti itu dalam kelas ini. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.